Tapi di belakang itu ada kesempatan juga. Saya akan share screen. Saya mau kasih suara kepada AI, bukan hanya kepada saya, karena jawaban ini sangat menarik untuk saya. Oke, bisa lihat screen saya? Udah bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa. Oke, berarti, oke, here we go. Berikut adalah pandangan yang hati-hati, tidak sensasional, dan berlandasan realitas tentang apa yang paling mungkin benar-benar luar biasa dari AI pada tahun 26, secara khusus bagi orang Kristen yang mencinta Alkitab dan bagi gereja. Ini bukan hype, bukan klaim nubuat, melainkan titik-titik daya rohani dan praktis yang sudah mulai terlihat hari ini. Dan itu akan dalam kategori kitab suci, pemuridan, pelayanan, misi, dan teologi. Oke, dan saya tidak akan semuanya, tetapi keterlibatan dengan kitab suci berarti scripture engagement. Jauh lebih dalam. Dan bukan lebih dangkal. Untuk orang yang mau. Ini kesempatan unik dalam sejarah untuk bisa menggali Alkitab. Pada tahun 2026, AI akan memungkinkan membaca Alkitab yang sungguh-sungguh melakukan hal yang sebelumnya hampir selalu memerlukan pendidikan teologi formal atau akses ke sumber langka yang luar biasa. Alkitab GPT sudah membuktikan itu dalam tahun terakhir dan tambah luar biasa. Apa yang menjadi luar biasa? Studi Alkitab berlapis secara instan. Orang Kristen akan semakin sering mengajukan pertanyaan seperti bagaimana bla 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 bla. Sintesis Kata kerja Yunani. untuk lihat dari sisi seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, untuk mengerti konteks and budaya and what's called social political backgrounds and hal seperti itu. Para pendeta mendapatkan kembali waktu atau lebih penting lagi bisa pakai waktu untuk khotbah dan lain yang jauh lebih baik. Untuk menggembalakan, pastoral. Ya, saya tak pernah dengar ada pendeta yang punya terlalu banyak waktu. Waktunya habis untuk persiapan khotbah. Kalau dengan baik. Sekarang, and dari sisi khotbah yang lebih baik untuk draft research, untuk beban administrasi, untuk komunikasi, dan seterusnya. Wah, akan ada godaan yang muncul. Awas, kami sudah bilang, bahaya. Tetapi sebuah tafsiran dan assistant bukan untuk mendukar atau jadi gembala sendiri. Kalau Anda bisa dapat magang yang really good, kerja bersama hasil yang baik. Wah, ini really good. Baik sekali. Amanat Agung mendapatkan bantuan yang nyata. Berarti misi dari Allah pada 26 AI akan secara signifikan mempercepatkan penerjemahan Alkitab. Kami sudah tahun yang lalu dan tahun sebelumnya omong tentang AI dan Bible translation. Berapa hebatnya untuk bahasa-bahasa tidak hanya yang besar, tapi bahasa-bahasa minoritas, bahasa suku, bahasa ibu. Alkitab audio untuk budaya lisan, orality, materi pemuridan yang peta konteks. Berarti sekarang untuk satu bahasa suku dapat Alkitab sudah wow. Gimana kalau mereka sekarang dapat bahan studi dan bahan yang melengkapi. Hal ini sangat penting untuk bisa menambah dan meningkatkan literasi. Dan saat ini ada kekurangan orang untuk kerjakan ini. So, itu tidak mengganti missionaries, tetapi itu bikin lebih efektif dan memungkinkan lebih banyak untuk terlibat. Secara historis, mesin cetak, radio, dan teknologi mengubah dan kembangkan misi. Kalau seradikal ini perkembangan dari AI, dampak kepada misi akan seperti apa? Itu akan transformational. Kalau orang Kristennya bergerak, Pak. Ini orang Kristen Iya. masih mager. Ada kalau besar. Saat ini mereka sulit untuk mengerti, menerima AI, belum memakainya dengan baik. Untuk apologetika, untuk discernment. Ini akan jadi poin yang paling sentral. Discernment, disiplin rohani. Kami akan harus belajar digital discipline. Bukan hanya digital discipline, tapi digital spiritual disciplines and spiritual digital disciplines. And so ini omong tentang itu. AI menjadi persuasi dada. Orang Kristen kaya itu harus kembali pelajari. Seperti tadi,
kepekanan rohani, kepekaan. pekaan, ketergantungan pada Roh Kudus, komunitas yang berinkarnasi harus bawa firman, hikmat, dan hati jadi fondasinya. Bukan karena AI itu jahat, melainkan karena itu bisa kalau ditebus, dipakai untuk sangat baik. Dan itu luar biasa kuat. Oke, dan kesempatan kepimpinan etis bagi gereja. Gereja akan atau tidak akan bersuara. Kesimpulan, tanpa hype, bagi orang Kristen yang mencintai kita pada tahun 2026, kontribusi AI yang paling luar biasa bukanlah spektakel, bukan just diajak, dilihat dan seterusnya, melainkan AI Terlibat. akan menghilangkan banyak alasan untuk iman yang dangkal, sekaligus membesarkan baik pemuridan yang tulus maupun imitasi yang malas. Perbedaan bukan pada teknologi, ya, melainkan pada sikap rohani. Ya, bukan masalah alatnya ya, tapi sikap kita, sikap rohani kita. Yeah, and so masalah terbesar pada, how do I stop share? There it is. It's on a third screen here. There it is, stop share. Okay, so sebagai kesimpulan, AI dalam 2026 betul akan harus pikirkan ulang berapa banyak lebih lagi gereja dan cara melayani. Itu kesempatan yang luar biasa baik. Tapi ada bahaya di belakang itu. Itu sesuatu seperti AI pun lihat, go wow. And saya harap ini sesuatu yang semua orang lihat di depan matanya. Tantangan dan kesempatan. Dan akan respond, lihat call to action. Bagaimana lagi mendidik literasi AI untuk sebangsa, untuk tubuh Kristus, untuk Tuhan bisa pakai AI secara maksimal untuk misi, untuk pelayanan, untuk gereja, dan untuk hidup rohani diri sendiri akan bisa lebih baik. To be able to create new spiritual spaces to meet with God. Okay. Ya, wow, jadi semangat banget Pak. Saya jadi punya banyak sekali harapan untuk tahun 2026. Ada banyak tugas. Saya banyak khawatiran. Harus seimbang Pak. Khawatir boleh, tapi harus seimbang dengan semangatnya supaya kita kekhawatirannya itu bisa membuat kita hati-hati. Tapi kalau lewat kesempatannya, Oh, jangan lewat. Kita harus mulai sekarang. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan AI Talks hari ini, AI Now hari ini, semoga boleh mendapatkan banyak berkat dari tadi apa yang di-sharingkan oleh Pak Baskara dan juga Ibu Evi dan juga Pak Max. Kiranya kita semuanya semakin semangat bahwa pekerjaan Tuhan sekarang dibantu dengan alat yang baru sehingga kita bisa mengerjakan dengan lebih baik, mengerjakan dengan lebih semangat dan lebih produktif. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya satu komitmen gitu ya. Minta Tuhan bijaksana supaya apa yang Tuhan sudah kasih alat ini bisa kita pakai dengan baik. Tadi ada beberapa peserta yang juga mengingatkan hati-hati karena ya bisa menjadi pisau ya, pisau yang berguna atau pisau yang menyakiti. Jadi kita semuanya harus minta bijaksana Tuhan supaya apa yang Tuhan sudah kasih boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Dia, bagi kemuliaan Dia, bagi kerajaan Dia. Amin.